Nah, jadi kendalanya seperti itu teman-teman, starternya loss ya. Langsung saja kita proses pembongkaran karena ini masalahnya ada di bagian one way starternya. Kita lepas persneling menggunakan kunci L6, kemudian cover gear menggunakan kunci 10, dan baut blok magnet kita lepas menggunakan kunci 8T. Kita sediakan wadah ya untuk penampungan oli, tinggal kita goyang-goyang saja seperti ini. Kemudian sebelum pembongkaran kita tes dulu ya. Kita cek. Nah, saya menggunakan ring dan bos. Kita kencangkan dulu di bagian dinamonya ya teman-teman. Kalau nggak dikencangkan seperti ini nanti tidak bakalan muter, nanti takutnya giginya rusak akibat miring. Kemudian kita pencet starter. Nah, dia giginya loss ya teman-teman, tidak nyantol ke bagian magnet, harusnya dia nyantol. Kita lepas menggunakan kunci 17 di bagian mur magnet. Kemudian kita gunakan tracker nomor 9 untuk membongkar di bagian magnet ya. Nah, ini di motor Jupiter Jet Robot ya, Pega Jet R, Jupiter sama. Cara penanganannya seperti ini. Nah, udah terlepas ya menggunakan tracker nomor 9. Dan untuk magnet, semua jenis motor bebek Yamaha menggunakan kunci tracker nomor 9, mau spot mau bebek ya. Oke, setelah terlepas semua, tinggal kita lepas lagi murnya. Kita lepas magnetnya. Oke, kita lepaskan dulu baut yang atas ya, yang tadi kita tes. Kemudian tinggal kita tarik aja seperti ini. Nah, goyang-goyang ya. Nah, dan dalamannya hitam banget. Jadi nanti wajib kita bersihkan, sekaligus saya akan menerangkan tata letak bagian komponen otomatis. Untuk koplingnya ada per, kemudian ada semacam setut, ada gotri, kemudian ada penahan gotrinya juga, kemudian ada pen ya, ada pen kecil. Nah, kita lepas menggunakan tang. Kemudian di dalamnya itu ada ring 2, kemudian bearing matahari 1. Nah, kita lepas menggunakan obeng min ya, supaya teman-teman tahu, paham ya teman-teman, paham, karena di sini kita sama-sama belajar. Sambil kita bersihkan ya menggunakan bensin, dan olinya kita ganti. Nah, sumber masalahnya di bagian one way ini ya teman-teman. Nah, udah pada bukan rusak sih, udah lepas besi penahan laharnya. Jadinya dia suka los naik ke atas ya. Nah, jadi dia berputar seperti itu. Nah, jadi untuk menghemat biaya kita bisa akalin dulu sebelum kita ganti one way. Kalau teman-teman mau ganti one way bisa dengan mudah, tinggal lepas saja baut L-nya itu menggunakan kunci L5, terus ganti satu set one way-nya. Nah, di sini saya menggunakan ring untuk menahan pelor ya, untuk menahan pelor supaya pelornya diam. Nah, dan ini pun akal-akalan saya aja ya untuk menghemat biaya, dan hasilnya pun mantap. Nah, ketika diputar ke belakang dia berputar, ketika ke depan maka dia macet, ikut berputar dengan magnetnya itu sendiri. Oke, langsung proses perakitan. Nah, udah saya bersihkan, udah kinclong, bersih banget ya. Pasang ring, bearing, kemudian ring. Kemudian pen menggunakan tang ya, tang runcing. Kita masukkan. Setelah masuk tinggal kita pasang lagi semacam plat otomatisnya ya. Nah, di sini untuk menahan bearing, dan kita paskan ya, paskan ke bagian pennya tadi. Nah, kemudian pasang bagian gotri. Nah, kemudian pasang lagi ya. Di sini kita terhubung dengan as. Kemudian pasang per. Kemudian pasang ring. Kemudian pasang setut otomatisnya yang kecil ya. Nah, harus menekan di bagian pen yang menuju ke kopling. Kemudian tinggal kita pasang ring ya di bagian magnet. Kemudian pasang sepi magnet. Kemudian pasang apa namanya ini magnet dan gigi setter yang besar kita paskan di sepinya ya. Nah, harus sampai pas, dan magnet sepi magnetnya hati-hati jangan sampai lepas. Kemudian pasang gigi starter. Nah, setelah ini kita pasang ring dulu ya, ring kemudian mur. Langsung saja kita kencangkan secukupnya saja, jadi jangan terlalu kencang ya teman-teman. Nah, secukupnya saja. Di sini saya menggunakan impact ya. Nah, setelah ini kencang tinggal kita tes lagi ya, jangan dulu dipasang. Kita seperti tadi kasih baut ya, baut. Nah, bautnya kita kencangkan, kemudian kita tes ya, apakah berhasil atau tidak. Kalau misalkan gagal ya terpaksa harus beli one way-nya satu set ya, harganya 100.000 ke atas ya, sampai 200 ribuan kalau original. Oke, kita tahan seperti ini. Kemudian kita starter. Nah, dia ikut berputar magnetnya ya, beda dengan yang pertama kali. Kalau yang pertama magnetnya diam ya, nggak ikut berputar.
Kalau sekarang udah diakalin, di bagian one way-nya si magnet pun sudah bisa ikut berputar. Nah, dijamin ini starter bisa berfungsi dengan baik. Tinggal kita pasangkan lagi aja seperti ini. Ketika pemasangan bagian blok magnetnya jangan dipaksa. Kalau misalkan ada renggang, kita congkel dikit di bagian penekan otomatisnya karena itu belum pas ya. Nah, tinggal kita pasang lagi aja baut-bautnya. Jadi begitulah teman-teman tutorialnya ya. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Mohon maaf videonya terpotong ya.